teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari tentang statistik rawat jalan. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu apa itu statistik dan juga statistik rawat jalan? Jadi, statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Sedangkan statistik rawat jalan adalah cara pengumpulan dan juga analisis data numerik yang berkaitan dengan kunjungan pasien ke unit layanan kesehatan tanpa harus menginap. Statistik rawat jalan membantu rumah sakit menilai tingkat kunjungan pasien, beban kerja tenaga kesehatan, serta mutu pelayanan kesehatan rawat jalan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang analisis data tahun 2019 sampai tahun 2023 untuk memberikan gambaran tentang tren kunjungan pasien dan juga dampak pandemi terhadap pelayanan rawat jalan. Sebelum masuk ke hasil perhitungan, di video pembelajaran ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menghitung 8 indikator statistik rawat jalan untuk data tahun 2019 sampai tahun 2023. Masalah kedua, bagaimana cara menganalisis tren dan fluktuasi data tersebut selama periode 5 tahun, yaitu 2019 sampai tahun 2023. Masalah ketiga, apa makna dan implikasi dari hasil perhitungan indikator rawat jalan bagi manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah contoh kasus tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Kita mengambil contoh perhitungan pada tahun 2019. Pada indikator pertama, terdapat rata rawat jalan dengan rumus jumlah kunjungan pasien dibagi HPK atau hari buka klinik dengan data 55.080 dibagi 300 sama dengan 183,6 dibulatkan menjadi 184 pasien per hari. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham belum dengan indikator yang pertama? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke indikator kedua, yaitu rata kunjungan pasien baru. Rumusnya, jumlah kunjungan pasien baru per HBK sama dengan 6.686 dibagi 300. Dengan hasilnya 22,28, maka dibulatkan menjadi 22 pasien. Lalu yang ketiga ada rata kunjungan pasien lama. Rumusnya jumlah kunjungan pasien lama dibagi HBK sama dengan 48.394 per 300 sama dengan 161,3, maka dibulatkan menjadi 161 pasien. Lalu yang keempat, rasio kunjungan pasien baru, yaitu jumlah kunjungan pasien baru dibagi jumlah kunjungan sama dengan 6.686 dibagi 55.080 dengan hasilnya 0,121. Nah, pada slide ini dapat kita lihat hasil perhitungan persentase pelayanan spesialistik di tahun 2019. Data disajikan berdasarkan 3 poli, yaitu poli gigi, poli KIA atau ibu dan anak, dan poli ISPA. Yang pertama, ada poli gigi. Perhitungannya 4.171 dikali 100% dibagi 12.268 sama dengan 34%. Yang kedua, ada poli KIA atau ibu dan anak. Perhitungannya 8.097 dikali 100% dibagi 12.258 sama dengan 66%. Nah, sementara itu poli ISPA tidak mencatat adanya kunjungan, sehingga persentasenya adalah 0%. Hal ini bisa menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi apakah karena tidak ada kasus, perubahan sistem pencatatan, atau faktor lain. Masih semangat ke teman-teman? Kita masih membahas 2 lagi indikator, yaitu indikator yang ke-7 tentang rasio kunjungan tenaga perawat. Rumusnya, jumlah kunjungan pasien rawat jalan per hari dibagi jumlah kunjungan perawat sama dengan 184 dibagi 7 sama dengan 26,28 sama dengan 26:1. Jadi, satu perawat menangani 26 pasien. Selanjutnya, indikator yang ke-8, rasio kunjungan rawat jalan terhadap jumlah penduduk. Rumusnya, jumlah kunjungan pasien rawat jalan dibagi jumlah penduduk sekitar sama dengan 55.080
dibagi 56.937 sama dengan 0,967 sama dengan 0,97. Berikut adalah hasil 8 indikator data kasus tahun 2019 sampai 2023. Dan berikut adalah diagram data kasus 2019 sampai 2023. Terjadi fluktuasi kunjungan selama 2019 dan 2023. Pandemi berpengaruh pada penurunan jumlah pasien. 2023 menunjukkan tren pemulihan dan peningkatan kunjungan. Mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat meningkat. Dan yang terakhir itu adalah syarat. Peningkatan mutu layanan pada polis dengan kunjungan tinggi, penyesuaian jumlah perawat sesuai beban kerja, optimalisasi data rekam medis komputerisasi, promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, analisis dan penyakit berkala, terutama ISPA. Bagaimana video pembelajaran kali ini? Apakah teman-teman mudah dalam memahami? Ternyata statistika rawat jalan mudah, bukan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.